kalau Hendy sendiri, kamu nyaman nggak di tempat kerjamu? Ada nggak orang yang rese? Wah, kalau misalnya nyaman dibilang nyaman ya nyaman lah, karena aku udah lama banget sih kerja di situ. Dan kalau misalnya orang rese yang pasti ada sih, dimanapun kita berada tuh pasti ada orang rese tuh, pasti bakal ada. Dan Jangan-jangan kamu sendiri? Untungnya enggak sih. Untungnya enggak. Kalau di tempat ya guys. Kalau di tempat kerja aku justru aku tuh jadi pribadi yang lebih pendiam gitu loh, lebih pendiam, lebih fokus sama, iya serius, lebih fokus sama kerjaan gitu. Yang pasti kayak dedikasiku tuh pekerjaan number one gitu. Aku mengutamakan semua itu pekerjaan gitu. Selama pekerjaan itu belum kelar, aku nggak bakal. Number one. Ya emang sih. Gimana performanya biar bisa bagus? Bukan performa sih. Cuannya bagus, tapi performanya juga bagus. Harus masalah orang rese tadi ya, Hendy ya. Kamu gimana sih nyikapin teman-teman yang kira-kira tidak sejalan pemikiran atau iri dengki? Namanya dunia kerja tuh ada pepatah, tidak ada yang namanya teman, jadi semuanya saling menjatuhkan. Iya, benar banget. Gitu. Kalau kamu sendiri menanggapi hal itu seperti apa? Jujur sebenarnya awal-awal aku benar-benar ngedapetin itu tuh kayak yang, karena aku sebelumnya nggak pernah mendapatkan perlakuan kayak gitu tuh, kayak shock dan kaget gitu loh, kayak benar-benar down, terus kayak moodku untuk kerja tuh kayak jadi rusak gitu loh. Kayak aku kan kebetulan kerjanya di bidang kreatif gitu kan, jadi kayak ide-idenya itu jadi mulai menurun, kayak rasanya tuh kayak aku sebel banget sama desain kayak gitu loh. Padahal itu tuh dipengaruhi sama lingkungan itu tadi, sama orang-orang rese-rese tadi. Nah, terus makin kesini aku harusnya kan makin dewasa ya, Aku menyikapinya kalau misalnya aku makin terpuruk, itu tandanya aku kalah dong kayak gitu. Nah, dari sini aku mikir, oh itu cuman tantangan doang kok, aku harus ngelewatin tantangan itu. Anggap aja itu kayak kerikil gitu loh, yang harus kita lewatin. Ya kalau itu sakit ya rasain aja, tapi kita tetap harus fokus sama tujuan kita gitu. Ternyata kan semakin dewasa itu semakin mengenal rasa pusing, pahit, sakit gitu ya. Apalagi dunia kerja itu berbeda sama dunia pendidikan yang istilahnya kita membayar sekolah, membayar terus kita bisa dapat fasilitas. Kalau dunia kerja itu kayak kita yang dibayar, kita kita harus gimana pun harus kasih yang terbaik gitu ya. Dan kebanyakan sih kalau dari pengalaman aku justru banyakan itu yang bikin sakit itu justru tekanan batin ya, sakit hati kayak gitu. kayak tekanan batin. Mega juga pasti pernah ngalamin itu, kayak pressure itu tuh tinggi banget gitu. Makanya kalau misalnya ada lawan kerja, apalagi di dunia marketing itu kita lumayan agak pusing. Bukan lumayan ya, memang ya begitu, tapi ya gimana ya, dapur ngebul, harus dapur Cuman ngebul. Gini loh, kadang itu ada orang yang kita sama-sama kerja, tapi dia tuh kayak nggak bisa ngehargain kita sebagai sama-sama pekerja dan sama-sama manusia kayak gitu loh. Dia tuh nggak bisa memanusiakan kita yang juga manusia kayak gitu loh. Dia anggap kita tuh harus bisa ini tuh, dan bisanya cuma nyalahin doang. Arogan kan? Iya benar-benar. Pokoknya kayak gitulah. Sukanya menjatuhkan kayak gitulah. Pokoknya banyak banget lah. Dan aku ngerasa udah ngalamin itu si pahit main ini. Wah. Gitu loh. Udah kebal hatiku. Gak apa-apa, langsung aja masuk dunia kerja yang penuh tantangan itu, terus kalian rasakan sendiri. Kalian nggak boleh takut sih sebenarnya, harus melewatin itu ya, dan harus ngerasain itu sih sebenarnya. Ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Karena kan kita hidup itu untuk belajar kan, jadi ketika kita melakukan kesalahan atau kita mendapatkan perlakuan gak enak, ya itu proses dari menjadi manusia itu tadi, proses kita belajar menjalani kehidupan kayak gitu, bukan berarti kita menyerah atau down kayak gitu sih kalau menurut aku. Menurut kamu yang paling penting itu uang atau pengalaman? Dua-duanya sih. Nggak bisa, itu harus bisa. Kalau aku pengalaman sih. Kalau aku uang. Oke. Dia bisa dilihat ya, wajah cici-cici ini agak-agak cuan. Soalnya aku ngerasa aku selalu bekerja itu karena aku passion gitu. Jadi ketika aku kerjanya nggak sesuai passion aku, kayak aku yang nggak suka, itu pasti nggak bakal maksimal, dan aku memilih untuk nggak ngelakuin itu kayak gitu, karena aku rasa itu wasting time banget gitu. Mikirnya yang kalau memang kerjaan utamaku ya, tapi kalau untuk yang MC itu bener sih, aku sesuai passion yang memang aku suka ngelakuinnya, ya udah gitu ya. Tidak terlalu memasang patok tarif. Terus kalau pertama kali kerja kamu biasanya dianterin orang tua enggak? Jujur aku lucu banget, jadi tuh pertama kali ke Jogja, aku tuh belum pernah ke Jogja sama sekali, dan itu pertama kalinya aku ke Jogja. Kamu udah tua ya waktu
waktu itu SMA Waktu belum SMA, pernah. waktu SMA tuh kan emang aku kayak culun banget gitu lah pokoknya. Dan itu pertama kali ke Jogja, dan ayahku tuh nggak berani nganterin aku ke Jogja. Terus Akhirnya om aku yang nganterin aku ke Jogja. Dan kita nyari, Hendy, aku waktu umur 17 itu ke Bandung sendirian, luar biasa banget ya. Terus aku kayak orang hilang gitu kan. Dulu kan handphoneku tuh masih yang, kamu tahu Nexian, Iya, tahu. 300 ribuan. Itu handphoneku tuh Nexian itu. Temen-temenku udah BB dong. Terus Nexian kan mirip BB ya. Bawa-bawanya mirip jadi BB. pokoknya aku handphoneku Nexian, pergi ke Bandung sendirian. Waktu itu kan langsung training gitu kan, dan itu sistem gugur gitu. Memang sih tiketnya tuh udah disiapin dari dari kantor gitu ya. Cuma kan istilahnya di usia 17, belum pernah kerja, handphone Nexian yang nggak tahu GPS, terus sendirian. Mama papaku ngelepas aja. Iya. Nggak dicariin juga. Ya itulah bedanya. Cuma diantar sampai itu sih, diantar sampai full bisnya doang. Oke. Mungkin karena aku lebih ke anak tunggal itu tadi kali ya, Mek. Iya, kalau aku pengalaman. anak kedua dari 4 bersaudara, jadi anaknya masih banyak yang dipikirkan yang lainnya. Kebetulan kakakku Jadi kamu laki-laki. dikorbankan aja gitu ya. Kebetulan kakakku laki-laki itu dia kerja di Kalimantan. Jadi kayaknya kakakku yang ke Kalimantan aja safe, aman, apalagi aku yang di Bandung yang itu kota besar. Mungkin orang tua Kalimantan? aku, ya di Kayak itu. judul lagu. Aja ngapa? Kan sobat ambiar banget ya. Terus intinya gitu sih Hendy. Jadi aku waktu umur 17 pertama kali itu ya aku berani mengambil resiko untuk keluar dari zona aman dan zona nyamanku di rumah. Keluar, ternyata alhamdulillah cocok dan bisa dapat pekerjaan yang alhamdulillah aku seneng lakuinnya gitu. Aku pun memilih kerja di luar kota itu karena aku juga ngerasa, karena aku anak tunggal tadi. Sebenarnya aku kurang jauh ya Hen. Kamu Jogja udah Iya, aman iya. ya? Aku Jogja kayak tuh deket pengen banget. kemana gitu loh. Jadi tuh aku sebagai anak tunggal tuh kan sering dikekang ya, kayak apa-apa nggak boleh, apa-apa kayak mereka tuh iya. terlalu khawatir gitu Banyak loh orang yang kayak gitu. Nah, aku akhirnya kayak Orang tua maksudnya. mendobrak diri aku kayak aku nggak boleh disetir terus sama orang tua kayak gitu. Makanya aku pindah ke luar kota biar aku bisa hidup sendiri gitu. Dan aku bisa nunjukin ke mereka kalau misalnya di Jogja aku bisa, ya mungkin belum sukses banget, Iya. tapi seenggaknya aku bisa Mencukupi. jadi orang yang bisa diandalkan gitu loh, yang Iya, bikin mereka nggak penting khawatir banget lagi. ya. Itu salah satu sikap orang dewasa adalah punya sifat yang bisa diandalkan. Karena kenyataannya nggak semua orang yang di usia 30 atau bagaimana itu bisa diandalkan gitu loh Hen. Kita kan kerja dalam tim, jadi kita tahu oh ini orang bisa diandalkan atau tidak, ini orang potensinya di mana gitu kita juga tahu gitu. Terus kalau untuk proses seleksi pekerjaan itu biasanya kan ada wawancara sama psikotes. Dulu kamu persiapan apa aja sih yang kamu lakukan untuk menyiapkan diri kamu? Kebetulan waktu itu aku nggak ada psikotes, adanya tuh langsung tes praktek kerja sama tes wawancara kayak gitu doang. Yang aku siapin yang pasti ya udah aku jadi diriku sendiri aja sih. Aku jawab apa yang aku yang apa diriku apa adanya kayak gitu. Dan untuk tes untuk prakteknya itu sebenarnya aku sempat gagal waktu itu. Jadi gini ceritanya. Waktu itu kan ditanya, kamu bisa nggak program Adobe InDesign nih? Nah kebetulan waktu aku magang tuh aku magangnya Adobe InDesign itu tadi. Nah waktu praktek kerja itu tadi aku tuh sama sekali kayak nggak dikasih panduan atau kode kayak tuntunan kayak nanti coba kamu ngerjain nge-layout halaman, ngambilnya di sini ini aku nggak dikasih tahu sama sekali. Aku cuman dinyalain komputer doang, terus dibukain folder dan aku cuman ditinggal, terus aku dikasih tahu tolong kamu buat halaman kayak begini ya, nanti aku balik lagi harus sudah jadi. Pusing. Gue anak baru kagak ngerti dia ngambil dari mana. Dan itu kejadian lucu banget kayak, jadi tuh ada foto terus pengen aku posisinya tuh kayak center, itu aku tarik, jadi tuh posisinya orang waktu itu sepak bola aku ingat banget, jadi orang nendang bola terus ada gawang, kalau aku geser ke sana gawangnya hilang, tapi kalau ke sini orangnya yang hilang, kelihatan gawangnya doang kayak gitu kan. Terus ya udah aku bikin akhirnya nggak bisa. nggak bisa. Tapi kok keterima sih? Nah akhirnya Temenmu yang temen yang lainnya nggak bisa kan? itu aku sendiri soalnya. Oh kamu Aku ternyata sendiri. tidak ada pilihan lain. Kayaknya gara-garanya itu. Enggak sih. Jadi kan itu aku gagal banget, terus kayak atasannya itu bilang kayak yang kok kayak gini sih kayak gitu kan. Gue langsung down banget. Kamu saat itu bisa apa lagi? Aku bilang, aku bisa gambar komik kok, aku pede aja gitu.
Bisa membagi Terus gue- dengan baik. Aku gambar komik tuh Meg, tapi komiknya juga ala kadarnya gitu doang. Terus Terus akhirnya atasannya tuh bilang gini, oke, aku kasih waktu 1 minggu. Kalau misalnya kamu nggak bisa, kamu harus berhenti. Tapi kalau bisa lanjut. Itu nggak sampai Bikin 1 komik? minggu, nggak ngeliat halaman. oh ngelek. Itu nggak sampai 1 minggu Meg, aku langsung bisa. Ya iyalah, orang aku hari pertama kedua tuh aku langsung nanya, ini ngambil beritanya di mana? Oh kalau misalnya jenis font-fontnya tuh ngambilnya di mana? Nah itu aku dijelasin di situ, otomatis aku bisa langsung ngerjain lah kan. Awal-awal aku cuma dinyalain komputer doang. Gimana aku tahu beritanya ngambil di mana gitu kan? Kalau komputer juga gaptek sih Pak. Nah itu sih, terus akhirnya aku bisa dan ya kayak aku diapresiasi kayak, nah itu bisa yang kayak gitulah. Kalau aku sih dulu ya Lucu ya banget perjuangan sih kayak cari SKCK lah. Oh aku juga nyari itu juga Terus sih. apa psikotes juga beberapa kali. Kalau psikotes aku enggak sih. Psikotes aku iya. Terus ya wawancara. Terus tes product knowledge. Oh. Tes tesnya banyak. Tapi kakakku yang di perusahaan tambang itu dia tes kesehatan sampai diukur kesehatan telinga apa. Kalau kita kan tes kesehatan formalitas ya. Oh kayak militer gitu ya? Gitu. Dia kayaknya lebih susah. Tapi kan banyak yang tes kesehatan militer gitu ya Hendy ya. Tapi kalau untuk instansi pemerintah kita juga nggak tahu ya, karena kita kebetulan berdua ini swasta. Kalau kamu sebenarnya seneng nggak sih buat PNS itu? Nah aku juga baru nanya nih, kayaknya kemarin kan lagi heboh PNS gitu. Aku sih nggak tahu sih sampai detik ini aku belum terlalu tertarik sih. Aku justru malah pengennya tuh kayak jadi wirausahawan gitu loh. Ya aku juga pengen dagang entrepreneur apa ya, kayak gitu. bakso.